Nih yang terjadi ini jika bumi bulat. Nah ini yang terjadi jika bumi datar atau relatif datar nih. Kamu lihat nih, misal ini pesawat jalan ini dari A ke B sejauh M. Taruhlah M-nya 800 km udah. Kira-kira apa yang terjadi di titik B pesawat itu? Kalau jalannya itu horizontal, itu dari A ke B udah horizontal. Nah ini yang terjadi nih, ada pertambahan ketinggian di titik B. Tambahnya berapa nanti kita hitung dengan asumsi jari-jari bumi 6378, oke. Terus ada kemiringan sudut. Sudutnya miring berapa? Ada juga itu. Nanti kita hitung setelah ini. Kayak itu kalau bumi bulat. Jadi kamu tahu, oh kalau konsekuensi bumi bulat ini kita jalan sejajar alias horizontal alias 0 derajat, maka akan ada peningkatan apa? Pertambahan ketinggian, juga perubahan sudut. Karena apa? Karena di bumi bulat bidang datar di setiap titiknya itu beda-beda semua udah. Maksudnya bidang datar itu apa? Permukaan horizontalnya, atau kalau di lingkar itu garis singgungnya itu beda-beda. Oke, nih dari kayak gini A ke B udah naiknya seberapa? Sebesar C itu pertambahan ketinggiannya. Nah ini kalau bumi datar ini dari A ke B, ya udah mau M, mau sejauh M atau apapun tingginya sama. Jadi tinggi AP senantiasa sama dengan BQ apabila bumi datar, dan sudut pesawat di A dengan sudut pesawat di B ya sama, nggak ada kemiringan pitch sama sekali. Namanya pitch, kemiringan pitch, kemiringan ke atas ke bawah. Tapi kalau bumi bulat itu ada kemiringan pitch itu kalau 800 meter, 800 km jarak A ke B. Nah kemiringannya berapa? Ini hitungannya ini. Nih, kurang cinta apa aku sama kalian? Tak bikin hitungannya. Nih, jari-jari 6378. Jarak pengamatannya berapa tadi? 800 km. Tuh hasilnya tuh. Maka perbedaan ketinggian dari pesawat di A dan di B adalah 49,98 km kalau bumi bulat, oke, atau bumi pentol. Dengan pitch ke atas, kemiringan ke atas itu pitchnya itu 7,15 derajat. Remuk enggak itu kira-kira pesawat? Padahal pesawat itu kalau mau take off, ya mau take off itu aja paling sekitar maksimal 15 derajat loh. Itu udah di atas naik 7,15 derajat. Itu pun kalau hanya 800 km dia berjalan secara horizon. Kalau 1600 berapa? Tuh sudah 14,08. Tuh 1600 km misal jarak tempuhnya. Sementara Indonesia aja dari Aceh Papua berapa? Itu udah lebih dari 3500 km loh. Aceh Papua. Beneran itu. Ini kalau 3000 km berapa itu? Tuh, udah 25 derajat itu. Bisa jatuh tanpa sadar pesawat kalau kayak gini caranya. Kalau buminya bulat. Oke. Belum lagi pertambahan ketinggiannya itu. Kalau 800 berapa itu? 49,98 km. Kalau 1600 berapa? 1907 km. Itu kalau bumi bulat dengan hanya berjari-jari 6378 km. Konyol nggak? Konyol udarnya apa? Yang hampir pasti salah itu bumi bulat dengan jari-jari 637 km. Bahkan aku pastikan pasti salah, bukan hampir lagi. Tapi kalau kamu mau mengatakan bumi bulat dengan jari-jari saya tidak tahu, nah itu nggak masalah, terserah kamu aja. Kalau kamu mengatakan bumi datar, ya udah terserah kamu aja, nggak ada kontradiksi yang bisa aku temukan. Tapi kalau kamu ngomong bumi bulat dengan jari-jari 6378 sekitar segitu, ini kontradiksinya sangat nyata. Itu yang pertama. Dan yang paling utama, kontradiksi dengan apa? Kontradiksi dengan dalil yang menyatakan bumi itu terdiri dari 7 lapis. Allah ciptakan bumi 7 lapis. Dan menurut hadis, jarak lapis pertama dan kedua itu ketebalan bumi berarti ya
lapis 1 dan lapis 2 itu sejauh 500 tahun perjalanan. Tuh, 500 tahun perjalanan itu berapa kilometer itu? Taruhlah yang dimaksud perjalanan onta ini. Kalau ini baru estimasi ini. Taruhlah perjalanan onta. Oke. Misal 1 hari onta bisa berjalan berapa kilometer menempuh perjalanan. Misal di rata-rata 40 kilometer. Dalam 1 hari onta bisa menempuh perjalanan. Ini cuma kira-kira aja kalau ininya. Kalau tadi udah jelas bertentangan 3.600 6.378 itu jelas ngawur. 500-an perjalanan itu kurang lebih berapa? Kalau berdasarkan informasi, onta itu kurang lebih katanya 40 km per hari bisa menempuh jalan. Bukan per jam ya, per hari onta jalan tiuk. Kamu melawan perjalanan dengan onta sejam itu bisa menempuh jarak 40 km. Ya ada istirahatnya, ada ini, ada itu. Kali 354 setahun sih. Ini kan tahunnya Hijriah, 354 kurang lebih. Kali lagi berapa? 500 tahun. Itu berapa itu? Tuh, kurang lebih itu 7.080.000 kilometer. Itu baru 1 lapis loh. 7.008.000 kilometer. Sementara bumi 7 lapis. Makanya ini pasti salah, udah cuma 6.000 sekian. Jari-jari bumi ngawur itu. Makanya akan terjadi kekonyolan. Pesawat nggak bisa terbang kalau benar segitu. Artinya apa? Artinya ya ini nggak masuk akal. Yang masuk akal mana? Yang masuk akal malah ini, yang relatif datar. Oke. Kalau bilang pasti datar aku nggak mau. Relatif datar, bos. Ya makasih bos. Gitu. Itu namanya mikir. Nggak mudah terdoktrin oleh kasus. Bumi nggak mungkin sekecil itu, udah 6.378 km. Nggak mungkin, terlalu kecil itu bumi. Oke. Makanya pesawat bisa terbang. Gampang nggak cara mencari kontradiksi? Bumi cuma sebesar 6.378 km. Gampang. Ininya gini, semua teori atau bahkan sesuatu yang dianggap fakta yang bertentangan dengan dalil bisa dipastikan